Apa? Menuhankan Nabi Muhammad. Itu terus. Oke. Yuk. Menuhankan. Apalagi? Yuk. Silakan. Menuhankan. Kenapa? Apa? Silakan. Kau Yang mengajukan, silakan. Ya, terima itu. Iya, Pakai waktu. yang namanya- Sampai duluan yang mau bicara. namanya kita- Kamu atau saya? Silakan. Yang namanya kita menuhankan itu adalah meminta, terus berdoa kepadanya. Ku catat. Ya, Sebentar ya, Said. Sebentar. Biar nggak hilang dari ingatanku ya. betul. Yang namanya menuhankan, harus apa? keselamatan, meminta kesehatan, Meminta keselamatan, kesehatan. Sebentar. rezeki. Meminta kesehatan. Terus? Amanda, everything tentang meminta. Intinya tanpa ada perantara. Oke, meminta. Tidak ada. Pokoknya tidak ada di atasnya meminta atau selain memohon. apa yang Kalau kita meminta atau memohon berarti menuhankan. Sama saja. Enggak, Sama saja. klarifikasi. Kalau meminta atau memohon Jangan kepada klarifikasi sesuatu penjelasan berarti saya menuhankan. dong. Jangan klarifikasi penjelasan saya dong. Loh, kamu yang bikin kriteria. Gimana sih? Kriteria saya akan kamu bantah ketika kamu mau tahu cara diskusi, Edis. Oke, sekarang waktu mulai, ayo. Oke. Silakan, habiskan. Ketika saya berdoa. Yang support terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih. Silakan. Ketika saya berdoa kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha segalanya tanpa perantara, dan menyerahkan diri segala ajaran-ajaran yang dibawakan oleh utusannya, lalu saya meminta kepada dan dari mana ajaran itu berada. Itu adalah sesuatu yang menuhankan, bisa dibilang kalau dikatakan menuhankan. Ya sebenarnya sih narasinya itu aja, cuman ya udahlah ya, yang namanya kita mau bermain-main dengan kutil satu ini, ada aja lah narasi lah. Apa? Udah nggak sanggup kau kan? itu Habiskan waktumu. Saya nggak mau ambil waktumu. Saya nggak mau mencoba. Oh gitu. Oke. Menuhankan sesuatu yang masuk akal dalam logika ketika manusia menerapkan doa di dalam doanya itu berserah diri kepada Sang Maha Kuasa, bukan berserah diri kepada orang yang namanya manusia itu kan sudah pasti terbatas, memiliki keterbatasan. Nah, kalau kami sebagai umat Islam, kita selalu disuruh untuk mengedepankan namanya akal pikiran, yaitu apa? Logika. Ini sebenarnya gue baru bangun scroll TikTok, ketemu beginian. Nah, jadinya saya langsung live. Kalau kita meminta kepada selain yang namanya yang maha kuasa, itu dikatakan musyrik. Kalau dikatakan kita menuhankan Nabi Muhammad, nggak jauh-jauh pasti berseru-seru, meneropkan, ya kan? Kan begitu, berseru-seru, meneropkan, lalu mau dipaksakan yang namanya dia kan pasti kita udah tahu lah, makhluk satu ini kalau bertanya, betul tidak kamu meneropkan Nabi Muhammad? Saya ajak dia coba berbahasa Indonesia yang lengkap atau enggak sekaligus berbahasa Arab. Jadi saya saya jawab juga dengan bahasa Arab gitu loh. Nah, kalau cuman modal-modal betul tidak kamu meneropkan, kita kaji Rabbuna, Rabbuka, Robbi, ya kita kaji itu bahasa. Tapi kalau lagi-lagi tentang kalau mau diubah sih diskusi agama, stop meneropkan Nabi Muhammad, itu akan lucu gitu loh. Kalau mau bertanya tentang seperti itu, betul tidak Tuhanmu Nabi Muhammad? Yang namanya Tuhan itu kita konfirmasi dulu, kita butuh konfirmasi. Seluruh umat Islam ditanya, betul tidak Nabi Muhammad itu Tuhan? Semua umat Islam akan mengatakan, tidak, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Karena apa? Karena konfirmasi. Begitulah namanya konfirmasi kenyataan. 1 tahun dari sekarang ketika mengatakan apakah Ar-Rasyid ini seorang jutawan, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan gak ada, tapi ketika ada orang yang ngefans sama saya, menuliskan sesuatu tentang saya, dan 20 tahun ke depan bisa jadi saya dikenal seorang jutawan, kan begitu. Nah, kalau mau disamakan dengan menuhankan manusia, yaitu Yesus itu, di mana kami bertanya, betul tidak Yesus itu Tuhan? Betul. Betul tidak yang lahir itu Tuhan? Betul. Yang mati itu siapa? Kedagingannya. Tuhannya kemana? Nah, itu yang repot. Kayak begitu. Yang repotnya itu kalau kami konfirmasi itu tidak ada. Tidak ada yang mengkonfirmasi bahwasanya Nabi Muhammad itu Tuhan. Sama sekali tidak ada. Ketika ada dikatakan bahwasanya kami meminta kepada Rasulullah SAW, jelas sekali tidak, karena kami meminta yang langsung kepada Sang Pencipta alam semesta, tidak kepada Nabi Muhammad, dan kami hanya bersalawat kepada Rasulullah. Silahkan. Baik, saya jawab ya. Dia lemas. Baru bangun coy. Lemas, dia tidak ada energi. Baru bangun. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa.
Karena dia sudah ditinggalkan sama gurunya si Juma. Baik, saya catat tadi omongan kamu Resid ya. Coba diterima dulu waktunya biar kita bicara pakai waktu ya. Saya terima tapi jangan ada nama-nama lain. Oke, lanjut. Baik, silakan. Baik. Pintar, udah mulai pintar. Baik. Kutil ini. Nah tadi saya meminta, tadi kita diskusi tentang apa pengertian menuhankan. Tadi kamu bilang menuhankan itu adalah meminta. Meminta apa? Tadi kamu bilang meminta kesehatan, meminta apapun. Apapun meminta. Kalau meminta namanya menuhankan. Nah bilang ini definisi bahlul. Iya, habis ini nanti kau minta, habis ini kau minta uang sama bapakmu. Pak, minta uang. Itu namanya menuhankan. Makanya saya bilang, kenapa mereka tidak sadar bahwa mereka menuhankan Muhammad? Karena pengertian menuhankan saja mereka tiada tahu dan tiada mengerti, saudara. Ini bahayanya. Nah, kemudian yang kedua, dia tadi mengatakan, jika meminta kepada selain yang maha kuasa, namanya musyrik. Nanti nanti atau besok si Ar-Rasyid pergi ke kantor kecamatan, Pak Lurah, tolong, saya minta tolong ya, saya minta besok ini alamat saya diganti begini. Oh itu musyrik, minta kepada yang maha kuasa, jangan minta kepada saya Pak Lurah. Sudah saya bilang Rasid, kamu tidak sadar kamu menuhankan Muhammad karena apa? Definisi menuhankan bahkan kamu tiada mengerti dan tiada mampu memahaminya. Aduh, jadi belepotan maksud saya. Nah, sekarang begini. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat tentang menuhankan hawa nafsu. Ya, itulah. Ada ini waktu saya, jangan kau ganggu. Tadi kau enggak ganggu. Ya, menuhankan hawa nafsu. Apakah menuhankan hawa nafsu di situ sesuai dengan definisimu? Hawa nafsu minta duit ya, berikan saya kesehatan, hawa nafsu. Bukan begitu. Menuhankan hawa nafsu adalah bagaimana kau buat dirimu menjadi hamba hawa nafsumu. Bagaimana kau buat dirimu diperbudak oleh hawa nafsumu dengan cara menyerahkan ketundukan dan kepatuhan mutlak kepada hawa nafsumu. Membuat dirimu dikendalikan oleh hawa nafsumu. Itu menuhankan. Jadi banyak orang tidak tahu dia menuhankan setan dengan cara dia dikendalikan oleh setan itu. Contoh, korupsi, ya kan? Apalagi narkoboy, apalagi judi, apalagi, ya kan? Itu orang-orang yang melakukan kehendak-kehendak iblis disebutkan di dalam Injil adalah hamba dosa, ya kan? Orang yang berbuat dosa disebut sebagai hamba dosa. Mereka memperbudak dirinya kepada si iblis. Makanya Tuhan mereka itu adalah iblis itu. Mereka menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Nah sekarang saya tanya, bagaimana keadaan muslim terhadap Muhammad? Apakah muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Jelas. Seorang muslim di hadapan Muhammad harus patuh, taat, tunduk, tahluk. Gak boleh membantah apa kata Muhammad, saudara. Gak boleh. Kalau Muhammad sudah berkata kepada seorang muslim, maka muslim harus berkata, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh, kami taat. Itu gak bisa kau bantah Muhammad. Makanya kehidupanmu Rasid di hadapan Muhammad, kau itu dikontrol di bawah kendali Muhammad. Apa buktinya bahwa kau di bawah kendali Muhammad? Hidupmu itu dari mulai pagi ke pagi dikendalikan oleh dia. Caranya bagaimana? Rasid, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Habis itu jam segini ambil air, kumur-kumur masukin ke mulutmu. Habis itu kau jalan, lalu kau begini, lalu kau begini, lalu kau begini, lalu kau begini. Dikontrol hidupmu Rasid sama Muhammad. Masalahnya kau nggak nyadar kau, nggak nyadar. Kalau kau sudah berpikir dalam, kau akan sadar sesungguhnya hidup kamu dikendalikan oleh Muhammad. Sehingga apa yang kamu kerjakan dari mulai pagi ke pagi lagi sesuai dengan omongannya Muhammad. Sadar kau Rasid, gitu loh. Fokus tetap layar. Nah sekarang coba kau belajar lagi, definisikan fokus apa itu menuhankan sesuai dengan Al-Quran. Masa menuhankan kau bilang kalau meminta kesehatan berarti menuhankan? Gimana? Ini berarti menuhankan hawa nafsunya. Hawa nafsuku berikanlah aku kesehatan, gitu. Nggak sadar mereka ini, nggak sadar, ya. Jadi pengertian menuhankan itu coba kau pelajari dulu. Silakan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Udah tahu ya. Jadi teman-teman di bawah fokus aja tap-tap layar.
Tahu sendirilah, kita main-main. Pokoknya siang ini kita main-main ya. Kita bermain siang ini. Ketika dia mengatakan barusan yang saya pancing, dan saya tahu akan narasinya seperti itu, dia akan pergi ke analoginya ke bapak, meminta apa segala macam. Gini loh, ketika manusia akal ditutup, akan memaksa penjelasan singkat untuk mencari pelampung, yaitu apa? Membenarkan dirinya. Masa dengan meminta menuhankan mau disamakan dengan meminta dengan Bapa, dengan meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Makanya Islam itu kan, makanya Muslim itu sudah pasti Islam, Islam itu belum tentu Muslim. Dan penjelasan singkat saya ketika dikatakan bahwasanya kita ini dikontrol oleh Rasulullah SAW, kita ini disuruh, ya ketika orang bertakwa jelas kita mengikuti, bukan disuruh, diperintah dan dipaksakan. Di dalam Al-Quran dijelaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Jadi kalau mau menjelaskan sesuatu itu koridornya dulu, bedakan dengan sunnah dengan wajib. Makanya dikatakan ada yang nama fokus dong. Dis. Saya nggak bicara loh, saya nggak ganggu kamu. Iya, tapi lihat muka saya, fokus. Lihat mukamu ya, lihat. Nanti mukamu yang fokus. Nah, fokus. Ketika, nih Edis nih, dengerin. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu, dengerin ya nak ya, dengerin. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu, dan di Islam itu ada yang namanya sunnah, ada yang namanya wajib. Paham? Pernah dengar gak? Ada yang namanya sunnah muakkad, ada yang namanya wajib. Kalau dilakukan, kalau wajib itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dosa. Yang namanya sunnah itu kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, kalau dilakukan mendapatkan pahala. Apakah itu bisa dikatakan kita diperintah? Terbantahkan kan? Terbantahkan, asik, terbantahkan. Artinya apa? Rasulullah SAW memberikan kita kenyamanan dalam beribadah, tetapi tidak diperintah atau tidak dikontrol seperti apa yang dia narasikan. Kena lagi. Pokoknya slow aja. Untuk ngadepin kutil satu ini kita santai aja. Nah, dia bilang begini, menuhankan itu harus nurut. Iya kan? Menuhankan itu harus nurut. Pertanyaan saya, dan dia mengatakan tadi mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan iblis. What the hell's going on, man? Come on. Yesus diajak ke sana, diajak ke sini. Yesus manut. Yesus manut, bro. Apakah Yesus menuhankan iblis? Aha. Dis. Aduh, gini loh, Dis. Oh my God. Berarti lu menjelaskan kepada gua bahwasanya Tuhanmu yang namanya Yesus itu penuh keterbatasannya. Itu apa? Dia pernah menuhankan iblis. Dia diajak ke gunung, dia naik gunung. Dia diajak ke darat, dia ke daratan. Dia diajak ke sono, manut aja, ikut. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Katanya dia Tuhan. Si tiba-tiba janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, katanya. Ya, Tuhan Allah yang mana? Gitu loh. Jadi kalau mau menyamakan tentang Rasulullah SAW, bagaimana kita taat kepadanya, mengikuti segala perintahnya, tetapi ingat, perintahnya itu ada yang namanya sunnah. Oke? Sunnah itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Sunnah itu sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak seperti itu, Edis. Itu Islam. Lah, kalau mau dikatakan kita diperintah begini-begini, kita kayak boneka, enggak. Kok gua kalau mau masuk ke dalam toilet pakai kaki gua dua-duanya sekaligus bisa? Slow aja. Kenapa? Ayo. Gua mau digendong juga masuk. Gua digendong sama bini gua, umpamanya kalau gua udah punya bini nih, gendong dong masuk toilet. Yuk, bodo amat, bisa. Emang dosa. Ayo. Kenapa kamu ambil contoh masuk toilet harus begini, harus begitu? Tidak begitu, nak kutil, tidak begitu. Jangan pernah memaksakan tentang kita menuhankan karena kita menuruti. Kita tidak. Kita mengetahui bahwasanya ada zat yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha goib, yang maha besar, yang harus kita taati. Bagaimana caranya kita menaati pada saat itu? Yaitu melalui Rasulullah SAW, melalui lisannya. Oke? Jadi dia hanya perantara, Bung. Dia hanya perantara. Bukan kita menuhankan. Beda dengan Tuhanmu yang menuhankan. Baik, waktu habis ya, saya jawab ya. Kita jawab satu persatu nih.
Sayang sekali dia nampaknya lapar dia. Iya betul, betul sekali. Belum on fire. Saya baru bangun ini. Saya baru Baik. bangun. Saya jawab ya, Rasid. Saya baru bangun. Kita tanggapi satu persatu perkataanmu. Jadi, kamu tadi mengatakan bahwa Yesus kata kamu taat kepada iblis. Apakah Yesus taat kepada iblis? Nah, Jangan sekarang kita melencengkan jawab. kata. Nurut. Tadi saya ngomong, tadi kau ngomong, saya diam. Sekarang saya ngomong, kau kepanasan. Kenapa? Jadi begini, kalau sebuah paragraf nggak dibaca sampai selesai, nah inilah yang saya sebut dengan kaum kayak mereka ini. Kalau baca nggak pernah sampai selesai, ya kan? Lalu menyimpulkan, ya kan? Apa sih goal yang ingin dicapai iblis ketika iblis mencoba Yesus? Apa goalnya? Supaya Yesus menaklukkan diri kepada iblis, supaya Yesus menuhankan iblis. Itu keinginannya. Apa kata iblis? Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Apakah Yesus lakukan? Enggak. Gimana kau itu? Kau bilang Yesus taat kepada iblis. Itu goalnya, dan itu iblis tidak berhasil. Nah, sekarang Rasid, kau tadi, kau sekarang lari kan? Rasid, kenapa kau lari? Kedengeran. Ini ngapain kalau kayak gini? Lu tahu dong, speaker gua harganya 6 juta. Paham dong? Kau tahu, kedengeran. Nyimak Gua di mau sini, nyalain Mak. lampu, Edis. Gak usah ngambekkan lu, gua mau nyalain lampu. Tadi saya mau nyalain lampu. nunjuk gini kau marah-marah. Ya, Nih, kau karena perhatikan lu- ini. Kau perhatikan ini. Fokus. Kau udah kena pelanggaran. Okein kan? aja. Kau kena pelanggaran. Okein Apa aja itu? karena rokok. Karena rokok, slow aja. Jangan takut. Jadi begini Rasid, ya. Kamu, kedudukan kamu ya di hadapan Muhammad tuh kamu seperti ini. Kamu dikendalikan sama Muhammad. Terus kamu bilang tadi, dia itu hanya perantara. Hanya perantara dia. Sesungguhnya kita tidak mentaati Muhammad, kita mentaati Allah. Bangun. Bagaimana cara kamu mentaati Allah tanpa melalui mentaati Muhammad? Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Betul? Betul nggak Rasid? Ya. Diam dia. Iya, saya kan, iya. Iya. Jadi taat sama seorang manusia bernama Muhammad itu setara dengan taat kepada Allah. Makanya aku bilang Rasid, kau tuh nggak sadar kalau kau nuhanin Muhammad, itu masalahnya. Masalahnya jalan pikiranmu itu nggak encer, akalmu nggak encer, gitu loh. Di dalam Al-Quran kan ada frase tentang menuhankan hawa nafsu, ya kan? Apakah hawa nafsu sang pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Kau menuhankan Muhammad itu bukan pencipta, Muhammad itu manusia biasa. Masalahnya kau tuhankan dia, itu loh. Itu masalahnya. Tapi kau nggak sadar, kau bilang katanya, oh itu sunnah, saya masuk kamar mandi boleh pakai kaki kanan. Rasid, kamu tidak tahu apa kata Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Sesungguhnya barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka ia telah durhaka kepada Allah. Durhaka kamu bilang nggak boleh nggak mentaati perkataan Muhammad. Dari mana jalan ceritanya? Al-Quran berkata, ya, ini kata Al-Quran ini. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi orang-orang muslim, perempuan maupun laki-laki tentang urusan mereka. Nggak boleh kau punya pilihan lain daripada apa yang dikatakan Muhammad. Kalau Muhammad bilang masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kau harus pakai kaki kiri, nggak boleh kau pakai kaki kanan. Gitu loh, sebagai muslim kau itu harus menuhankan dia, menuhankan Muhammad. Kau harus dikendalikan oleh Muhammad, ya kan? Kau harus begini, terus begini. Jam sekian kau harus datang ke sana, kau harus tinggalin pekerjaanmu. Iya, sekarang kau belum sadar. Nanti lama-lama kau pikir, iya ya, sebenarnya gua si Rasid ini dikerjain gua ini sebenarnya. Itu kalau kau udah sadar. Ya, nanti kalau kau sadar Rasid, baru nanti kau sadar bahwa sesungguhnya kamu lagi dikontrol oleh Muhammad. Nah, silakan. Oke. Silakan. Edis, gua mau nanya satu hal lagi deh. Ini dulu di luar. Udah, coba undang. Mana waktunya?
Itu kacamata lu belum diganti-ganti. Anjir, gue bilang itu kacamata perempuan juga, lu malu-maluin aja lu. Enggak, ini kacamata anu nih. Boleh laki, boleh perempuan nih. Boleh laki, nggak ada kacamata boleh laki boleh perempuan. Lu pikir kacamata minus? Memang lu tukang bikin kacamata. Gak usah lari kemana-mana, fokus yo. Iya, gak usah gitu muka lu. Lu mah baperan lu. Mana yo? Ketika dia mengatakan bahwasanya harus tadi tuh saya bilang nurut. Dia juga bilang kalau kita nurut sama dengan Nabi Muhammad SAW, kita nurut dengan Nabi Muhammad SAW, artinya kita menuhankan. Dia mengambil kata nurut. Ketika Yesus nurut sama iblis, apakah Yesus menuhankan iblis? It's okay, itu terserah kalian sebagai kafir. Nah gini, asik ini sebenarnya, asik. Tadi dia bilang Bible. Kalau Bible itu dibaca gua ajarin lu ya, biar Kristen-Kristen di luar sana yang nggak tahu itu denom lu apa sebenarnya, lu Unitarian tapi sok-sok menuhankan Yesus. Di dalam Bible itu jangan dikatakan paragraf, itu nggak enak. Kan kalian sebut itu kitab suci, walaupun sebenarnya nggak suci kan gitu. Itu kitab suci yang kalian sebut gitu loh. Jangan bilang paragraf, udah kayak dongeng aja. Walaupun memang dongeng sih, ya kan. Jangan bilang paragraf, bilangnya perikop gitu loh ngomongnya tuh perikop. Baca satu perikop Edis gitu. Ibes baca satu perikop, Ar-Rasyid baca satu perikop. Perikop terserah tuh. Begitu ngomongnya, jangan bilang baca satu paragraf. Lu pikir cerita apaan? Gitu loh. Walaupun tulisan-tulisan Paulus, tapi udahlah ya. Yesus itu nurut, saya bilang. Tetapi begini lucunya, ketika dia menegaskan bahwasanya kita nurut kepada Rasulullah SAW. Oke, dan tadi saya sudah menjelaskan nurut itu apa dulu. Di dalam penjelasan bahwasanya Rasulullah pun juga menjelaskan bahwasanya wahai manusia atau siapapun itu, ternyata kalian lebih paham tentang dunia daripada saya. Yaitu apa? Pada saat Rasulullah menyuruh untuk apalah itu tanaman-tanaman orang-orang pada saat itu pada mati semua karena diberi saran oleh Rasulullah. Tapi ternyata tanaman itu pada mati semua karena nurut kepada Rasulullah. Pada akhirnya apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia biasa dan dia bisa salah gitu. Ngeprank Dia bisa salah gitu. Ngeprank. Kalau mau diasumsikan seperti apa terserah. Intinya apa? Intinya Rasulullah itu ada yang namanya sunnah. Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak ya nggak masalah. Sesimpel itu. Oke, kita kembali kepada nurut. Ada narasi di dalam Bible, di dalam paragraf. Gue ikutin lu nih. Boleh nggak gue ngomong paragraf? Boleh lah ya. Lu ya kan. Bukan perikop tapi paragraf. Di dalam kitab sucinya orang Kristen, kata Edis, ada satu paragraf mengatakan, beberapa paragraf deh. Yohanes 5:30 sampai 40. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, biar dramatis. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Yesus itu punya Tuhan ternyata. Dia tidak dapat melakukan apa-apa. Semua segala sesuatu. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Iya kan? Bagaimana memperkenalkan hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gitu. Ternyata semua penjelasanmu itu kamu bantah sendiri. Makanya kalau kamu mau jadi Tritunggal dengan jualan, jadilah Tritunggal yang baik dan benar. Susahnya Unitarian tiba-tiba jadi Tritunggal, repot lu bantah, lu ambil stop menuhankan Nabi Muhammad. Hei, ketika kamu mengatakan itu, kamu telah membuat Yesus mempunyai yang namanya Tuhan. Karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia menghakimi sesuai apa yang dia dengar. Maka dari itu penghakiman Yesus adil. Bisa nggak Yesus ngomong di luar apa yang dikatakan Allah Bapa? Ya. Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, dua Tuhan. Hore. Roh Kudus entar aja dulu. Ya kan? Manis bener dah. Senyumnya udah mulai pucat. Nih gue salah tingkah dikit kabur nih. Salah tingkah dikit kabur lagi nih. Nah tapi gue nggak di sini. Gue begini nih. Edis. Senyum. Ayo bisa yuk. Semangat Edis. Yesus punya Tuhan namanya Allah Bapa. Oke, baik.
baik ya, kita tanggapi, tanggapi. Monggo. Tidak apa-apa teman-teman, karena yang waras-waras sudah habis teman-teman. Tinggal yang gila, tinggal yang gila-gila aja. Baik, Iya. saya tanggapi satu persatu ya Rasid ya. Iya, tanggapi. Jadi tadi kamu mengatakan menurut. Kamu percaya bahwa taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah? Oke, petani kurma yang taat kepada Muhammad tadi akibatnya gagal panen, betul? Sama saja nggak itu dengan taat kepada Allah? Silakan lanjut, nanti saya jelaskan itu. Jadi Rasid ini sebenarnya sudah mengakui kalau Muhammad itu ngeprank. Loh, betul nggak Rasid dia ngeprank? Kata Muhammad nih, barang siapa yang taat kepada aku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, betul? Betul Rasid? Terdiam ya. Lo gua mau jawab. Betul. Betul. Tapi para petani kurma yang mengikuti perkataan Muhammad malah gagal panen, betul? Betul. Berarti omongan Muhammad salah atau betul? Salah. Berarti taat sama Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Betul. Jadi saudara-saudara, mereka ini sudah konslet. Gak sadar kena prank, gak sadar. Loh, bagaimana mungkin mentaati Allah Tuhannya bisa salah? Tep layar 1M. Berat. Kalau kami Rasid, kami nggak seperti itu. Gimana kalau kalian taat kepada Yesus itu sama saja dengan taat kepada Bapa. Makanya nggak pernah bisa salah, nggak pernah bisa error. Nggak seperti taat kepada Muhammad. Gitu loh. Makanya sebenarnya Rasid di dalam iman kami nih, Muhammad itu sebenarnya ingin menyamai Yesus. Dia ingin seperti Yesus, tapi sayang udah dikubur dia. Begitu loh Rasid, sampai sekarang belum bangun-bangun. Gitu loh. Dan sayangnya kepada mayat itu kamu berseru-seru. Muhammadku, dengarlah seruanku. Tapi kau nggak ngaku. Dia masih bilang, Bapa Tuhan, ya Yesus Tuhan, berarti dua Tuhan. Cie. Dia lupa bagaimana dia mengaku Muhammad itu Rob. Muhammad itu Rob, betul. Macet. Betul. Muhammad itu Rob, betul. Betul. Lanjutin Allah aja, itu lanjutin betul. nanya. Lanjutin Allah itu ayo Rob, ngomong betul. terus. Nanya terus yuk. Berapa Robnya? Robmu berapa? Kami memuliakan Bingung. semuanya. Sudahlah Rasid, sudahlah. Sudah. Enggak usah lagi kau berbelit-belit lah. Kalian ini mengherankan. Giliran Muhammad Rob, sesuai dengan kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul. Apakah Allah juga Rob? Ya. Lalu ada berapa Rob Anda? Macet mereka. Kalau Kristen jelas. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Apakah Bapa itu Tuhan? Ya. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Ya. Iya, berapa Tuhan? Makanya kami percaya dengan Tritunggal. Berapa Tuhan? 3. 3 yang satu yang 3. Ya ampun. Kau nggak nyambung. Iya dah, iya. Karena Yesus itu bukan Tuhan lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa. Begitu juga Roh Kudus juga. Hati-hati menjelaskan Tritunggal. Masalahnya apa? Masalahnya kau nggak bisa membedakan Tuhan sebagai kategori title dengan Tuhan yang sudah ditujukan kepada sosok tertentu. Gimana kau itu? Itu sama kayak begini loh. Saya Kristen, Rasid Islam, terus pada Made Hindu. Gini, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Bentar dulu, Tuhannya yang mana nih? Yang mana? Makanya Rasid, kata Tuhan yang sudah ditujukan kepada sosok tertentu itu harus kau bedakan dengan kata Tuhan sebagai satu gelaran umum. Nah ini kau nggak lulus gitu loh, memahami hal dasar kau nggak lulus. Makanya ya ini aja yang paling gampang, seperti yang saya anukan tadi. Saya ulangi lagi satu kali lagi. Ada Rasid, ada Edis, ada Made, Kristen, Hindu, Islam ngomong, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, silakan Rasid, kuberi waktu kepada ya asik. Giliran saya. Silakan. Nis, jangan kayak kebingungan gitu. Udah bingung mau ngomong apa. Semangat, ayo undang lagi. Jangan kayak orang kebingungan gitu. Mau ngomong apa gitu.
Silakan. Bismillah ya teman-temannya, semoga saya ini tiba-tiba HP saya panas banget, tapi semoga stabil, tap-tap layar 1 M. Alasan mau lari. Tenang, slow. Petani, kita tadi turun ke petani dan dia mengatakan bahwasanya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya betul, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalahnya ini urusan dunia, bukan urusan surga, yaitu apa? Tanam-tanaman. Pada saat Rasulullah memberi saran kepada petani itu, pada saat Rasulullah memberikan saran kepada petani-petani itu, ternyata petani itu gagal panen. Di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa. Jadi apabila dia melakukan kesalahan, yaitu kesalahan kemanusiaannya atau manusia biasa. Wih, kemanusiaannya coy. Karena memang dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya coy. Karena memang dia bukan Tuhan. Ini Muhammadnya. Kau dipotong. Kemanusiaan. Silakan. Kalau merujuk kepada ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang nabi dan rasul. Oke, dia adalah seorang nabi dan rasul. Tetapi urusan dunia, manusia sesama manusia memberikan saran ke manusia yang lain, dan disitulah Rasulullah juga mengatakan bahwasanya ternyata kalian lebih mengetahui dan saya tidak mengetahui apa yang kalian ketahui, yaitu apa? Tentang tanam menanam. Artinya apa? Rasulullah bukan ahli. Rasulullah hanya menyampaikan. Berarti sok tahu lah dia ya. Aja. Kok gue dipotong? Berarti sok tahu lah dia ya. Kenapa kok gue dipotong? Oh ya silakan. Panik, gampar dikit ah. Nah, jadi ketika jawabannya sudah mulai terjawab, gue dipotong lagi. Nanti gue tambah ya waktu gue 1 menit ya. Oke, sepakat ya? Karena gue dipotong. Nah, artinya kalau manusia yang namanya kutil kudis ini sudah mulai terjawab setiap subhatnya, sudah mulai kejang-kejang, sudah mulai apa? Sudah mulai motong-motong saya dalam bernarasi. Mau kalian sebut Rasulullah sok tahu, mau Rasulullah sok pinter, mau Rasulullah apa, itu kalian dengan kekufuran kalian, terserah. Intinya Rasulullah menunjukkan bahwasanya beliau hanya manusia biasa, maka dari itu kami tidak menuhankan dia. Yang kedua, masalah Rob. Balik lagi nih, masalah Rob nih. Bisa tidak Edis dibahasa Indonesiakan Rob itu, lalu tanya kepada saya, betul tidak kamu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul. Jadi kalau kamu membuat narasi-narasi yang menggelitik, betul tidak kamu menerapkan? Betul. Kamu menerapkan Allah? Betul. Kami memuliakan. Kamu bernarasi mengambil Muhammadku, kita berseru-seru. Iya betul, tapi lanjutin dong. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu Muhammadku, Muhammadku. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Itu panutan kami, orang-orang yang terpercaya pada zaman itu. Begitu Edis. Lihat saya. Kan sudah saya bilang ada 2. Lu mutar video sama lu nyebut nama orang, close, ya kan? Ya mau cari pelampung, ketahuan mau cari pelampung, mau cari pelampung. Iya chaos. Sudah terjawab semua jawabannya si Kudis. Sudah terjawab semua jawabannya. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Siap nanti habis ini. Enggak. Kenapa ada narasi babak belur? Kenapa ada narasi babak belur? Apakah terjawab semua? Apakah terjawab semua? Tidak ada video, tidak ada nama orang lain. Kita berdua head to head. Oke, apa yang kamu ketahui, apa yang saya ketahui. Tidak ada video. Jangan lari-lari ke video. Takut dia. Kalau diputar videonya. Udahlah Dis. Udahlah Dis. Apa Dis? Mau ngapain? Mau ngambil ini? Dia ngejawab-jawab, gua ngomong apa? Udah terjawab. Rasulullah hanya manusia biasa. Dia ada yang dia tidak tahu. Rasulullah bukan semua apa yang di muka bumi ini dia tahu. Karena apa? Langsung dibuktikan di depan mata seorang petani itu bahwasanya ternyata Rasulullah itu juga bisa salah. Selesai. K.O. Edis mau pakai pelampung lagi video. Pokoknya teman-teman, kalau ada video, oke? Saya tanggapi. Jadi baik. Edis hari ini, mau lari. Waktu siapa? Kok
lari. Iya. Dan saya akan melakukan. Dan saya akan melakukan. Tadi kamu mengatakan nih. Saya catat tadi poin kamu ya. Saya catat. Apa tuh? Tadi kamu mengatakan bahwa Muhammad melakukan kesalahan, betul? Oh, jelas. Jelas. Karena orang gagal panen. Berarti Muhammad tidak maksum, betul? Urusan duniawi. Berarti dia melakukan kesalahan. Urusan duniawi. Oke. Pangan catat bukan, ya, bukan Muhammad kerjaannya. melakukan kesalahan. Catat. Iya, bukan kerjaannya. Rasid, Bukan kerjaannya, bukan urusannya. Oke. Bukan masalah urusannya, surga. tapi dia berkata sesuatu yang tidak diketahui dia. Oh, yang sepengetahuannya ternyata orang-orang lebih mengetahui. Tadi kau bilang dia mengatakan kepada para petani kurma sesuatu yang tidak diketahui, betul? Sesuatu yang tidak diketahui. Sebenarnya ada yang dia ketahui, tapi ternyata untuk itu salah caranya dia. Waktu ngomong kepada para petani kurma berakibat mereka gagal panen, berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya, yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Apa yang dia katakan? Bahwa perbuatan menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja, betul? Tapi nyatanya salah, malah petani kurma gagal panen, betul? Artinya, apakah Rasulullah memberikan saran yang lain lebih dari itu? Iya, berarti dia melakukan kesalahan kan? Apakah Rasulullah ditanya memberikan apa, jawab lain? apa? Berarti dia melakukan kesalahan, betul? Dia salah untuk hal ini karena orang lebih mengetahui. Oke, berarti dia sok tahu. Urusan duniawi. Iya, berarti Muhammad sok tahu dalam hal urusan duniawi. Apa yang pernah dia lihat? Kita tidak seperti apa yang dia lihat. Berarti dia sok tahu. Apaan? Aman. Kamu mau framing Rasulullah sok tahu. Kamu mau framing Rasulullah sok tahu. Betul atau tidak? Oke, apa yang sok tahunya? Dia bilang kalau kurma itu dibiarkan begitu saja, nggak usah dikawinkan benang sari dan putiknya, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nyatanya nggak, malah gak buah, malah gagal panen. Apakah semua pohon sebentar, kurma? berarti dalam perkara itu dia sok tahu. Mau framing. Berarti dalam hal itu dia sok tahu, betul? Kenapa dibilang sok tahu? Berbelit kau. Di dalam ayat Al-Quran. Ayo, yang mana sok tahu? Yang mana sok tahu itu? Dia bilang bahwa menyerbuk benang sari dan putik, mengabungkan itu perbuatan yang sia-sia. Biarkan karena betul. Pada saat itu betul. Karena apa? Karena dia melihat pohon kurma di mana-mana tanpa digituin bisa tumbuh. Oke, nyatanya salah nggak? Nyatanya salah nggak? Oh, dia berarti salah. Nyatanya salah. Berarti dia sok tahu nggak? Loh, apanya sok tahu? Apakah dia memberi alasan yang lain? Berarti dia sok tahu nggak? Dia ngajarin petani, tapi petaninya malah gagal panen. Sok tahu itu dia belum tahu yang lain, belum pernah lihat yang lain. Berarti apa yang diajarkan oleh Muhammad ternyata salah, betul? Mau framing gue enggak berhasil. Mau bilang Ar-Rasyid mengatakan Nabi Muhammad sok tahu. Ayo jawab dulu. Berarti betul nggak yang dikatakan oleh Muhammad salah? Kenapa? Kau pura-pura conge. Loh, gua tadi nanya apa? Ulangin. Yang dikatakan dia salah nggak? Yang dikatakan dia, masukan dia salah untuk daerah situ. Oke, salah. Berarti dia sok tahu kalau gitu. Dia tidak sok tahu karena dia pernah melihat sesuatu yang terjadi tanpa digituin. Iya, nyatanya omongan dia salah, betul? Iya, tapi bukan sok tahu. Oke, sekarang begini. Iya. Di dalam ayat Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, betul? Betul. Oke, sekarang pengetahuan Muhammad ternyata bahwa kalau kurma itu dibiarkan begitu saja akan baik-baik saja. Nyatanya salah, betul? Nyatanya salah. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa. Sebentar dulu. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa dan bisa bersalah. Boleh adu-aduan mentang-mentang dia pakai mikrofon harga 6 juta. Mahal. Dengar. Intinya perkataan Muhammad salah. Berarti pernah keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Apaan? Dia manusia. Kau tuh. Dia manusia. Dia manusia. Berarti dia pernah manusia keluar biasa. dari mulut Muhammad yang sesuatu yang salah. Dia manusia biasa. Pertanyaan ini yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Siapa yang bilang Muhammad manusia setengah dewa? Artinya semua manusia di muka bumi ini tidak luput dari yang namanya kesalahan. Yang saya tanyakan, Rasid, apakah keluar dari perkataan Muhammad sesuatu yang salah?
dari mulut Muhammad? Oke, sekarang waktu saya pencet ya. Sekarang kita udah waktu bersama ini. Waktu bersama. Apakah keluar dari kita mulut lemesin Muhammad dulu. sesuatu yang salah? Kita lemesin dulu. Yang serius Rasid, serius lah, serius. Lemesin dulu. Serius. Lemesin dulu. Rasid, kalau kayak Lemesin gini kita dulu. nggak usah diskusi, Oke. ngapain? Oke, udah nggak usah sosok. Lu mau kabur lu, Biar waktu kita nggak kebuang. Mau kabur. Ini loh, berarti keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah. Dia manusia biasa, semua orang bisa bersalah. Itu Yang ditanya bukan itu, Sid. Gimana kau ini diajak diskusi? Itu jawabannya, Idris. Itu jawabannya. Itulah Islam. Kita harus menjawab sesuatu harus rapi, bukan nggak pakai otak. Itulah Islam. Berarti keluar nggak dari mulut Muhammad kesalahan? Keluar dari mulut manusia yang dapat bersalah, karena semua manusia di muka bumi ini yang namanya Muhammad, Islam semua tidak luput dari kesalahan. Spesifikasinya Muhammad. Tidak terkecuali juga Yesus punya salah. Nanti kamu akan saya tagih untuk membuktikan itu, ya. Nanti kamu akan saya tagih untuk membuktikan itu. Sekarang ke Muhammad dulu. Pernahkah keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah? Semua manusia pernah bersalah seperti yang dilakukan Rasulullah. Ini saya jelaskan. Kenapa? Tanya, saya ngomong ke Muhammad dulu, yuk. Pernahkah keluar dari mulutnya sesuatu yang salah? Pernah, dia manusia biasa. Pernah. Baik, terima kasih. Di dalam hadis saya tunjukkan bahwa Muhammad berkata, tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Mau saya tunjukin hadisnya? Kebenaran untuk agama, bukan dunia. Ditambahin, harus diedit. Diedit sama mereka, diedit. Di mana di sini Muhammad bilang untuk agama? Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Baik, saya bacakan hadisnya. Sebentar. Aku ditanya. Mau lari. Coba tagih dong, tagih saya dong. Saya pengen ditagih deh. Saya pengen ditagih deh. Saya pengen ditagih deh. Nih, saya pengen ditagih deh. Saya pengen ditagih deh. Sebentar. Tagih dong. Sebentar. Banyak kafir-kafir yang dibawa. Kafir. Ayo, semua kafir-kafir dibawa. Tetap layar kafir. Dikit lagi 1 M. Daripada aku nunggu ke ini lagi. Ayo. Siap, sambil dia nunggu, dia mau cari pelampung. Yesus mengobrak-abrik jualan orang pada saat jualan seperti Satpol PP. Tidak ada yang namanya ngomong baik-baik, langsung diobrak-abrik. Apa mau dibawa ke Bible 1928? Baik, saya bacakan. Nih saya bacakan sama kamu ya. Iya. Hadisnya nih. Iya betul. Kalau diskusi aja Rasid. Nggak usah bawa narasi. Iya, kalau saya semua ada dasarnya. Nih. Diceritakan dengar Rasid nih. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Oke? Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh, perhatikan ini, seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka kaum Quraisy mengatakan, ini persis seperti yang kau katakan ini. Apakah engkau menulis seluruh yang engkau dengar dari Rasulullah, padahal dia adalah manusia biasa yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan menunjuk jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, dalam kurung mulutku ini, kecuali kebenaran. Betul. Tidak menurut keluar Muhammad, darinya. dengar Tidak dulu. keluar darinya. Jangan langsung nge-framing. Dengar dulu. Tidak keluar darinya. Jangan dalam kurung. Tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Setuju? Udahlah kau Rasid, kau nggak serius. Udah. Kau nggak serius. Mau kabur. Kau nggak serius, ngapain kita udah serius? Iya serius. Kita udah serius. Kau malah nyetel musik. Ngapain udah? Saya sudah mengorbankan. Aja yang serius, nggak usah terlalu banyak main-mainannya. Mainan boleh tapi jangan keseringan.